Wow, Hai teman-teman, selamat datang lagi di Nia Sira Story. Wow, kali ini aku mau bawain story tentang ini daerah asalku ya, daerah Sumatera. Itu ini lumayan agak serem ya. Ini hantu Palasik, kalian tahu ya? Misteri Palasik di ranah Minang, sosok pemakan bayi paling ditakuti emak-emak nih guys. Palasik bahasa Minangkabau itu kita sebutnya Palasik ya. Di daerah aku Padang adalah makhluk goib pemakan bayi yang merupakan bagian dari kepercayaan orang Minangkabau. Keberadaan Palasik disebutkan dalam cerita rakyat dan legenda orang Minangkabau sebagai manusia mempelajari ilmu hitam guys. Wow. Ciri fisik utama Palasik itu guys ialah kepala yang terpisah dari tubuhnya ketika sedang mencari makanan. Tampilan fisik nih guys ya, jadi Palasiknya ada tampilan fisiknya. Palasik diyakini memiliki kepala yang terpisah dari bagian tubuh lainnya. Ketika sedang mencari makan, ada dua tampilan yang dapat terlihat. Pertama, hanya badan yang berjalan mencari makan. Kedua, hanya kepalanya yang melayang mencari makan. Jadi terpisah di guys ya. Makanan utama Palasik itu baik guys. Jadi kalian yang punya baby, apalagi misalnya tinggal di daerah yang masih ini ya, di desa atau apa, mungkin kalian harus kalau udah maghrib tuh sebaiknya udah masuk ke dalam ya. Bayi aku dulu kalau punya anak gitu, tutup pintu, tutup dan di dekat bayi itu guys ya, karena di ketiak ibu itu lebih aman anak guys, beneran. Jenis Palasik dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenis makanannya guys. Wah, ada tiga nih guys ya. Pertama ialah Palasik pemakan janin yang hanya memakan bayi ketika masih dalam kandungan. Jadi dalam kandungan dimakan. Aduh, gak tega banget ya. Bayi yang telah dimakan akan mati di dalam kandungan atau terakhir tanpa ubun-ubun guys. Jenis kedua ialah itu. Jadi ada yang terakhir bayi yang ubun-ubunnya nggak ada, itu dimakan Palasik guys. Masya Allah. Jenis kedua ialah Palasik pemakan bayi hidup. Bayi yang telah dimakan bagian tubuhnya akan sering sakit atau meninggal. Jenis ketiga Palasik pemakan mayat bayi guys. Ya Allah, astaga, mayat bayi dimakan ketika telah dikuburkan. Duh guys, gitu ya. Pewarisan Palasik diyakini merupakan ilmu hitam yang bersifat turun menurun. Jadi, aduh, dia ilmu hitam. Jadi orang yang menganut ilmu hitam itu dia turun temurun ya. Aduh, serem ya. Anak yang memiliki orang tua yang menjadi Palasik akan menjadi Palasik juga. Ya Allah, gak mau ya sih. Wow, ini sangat diri turun temurun itu diyakini ada guys. Aku juga kalau waktu kecil ya guys diceritain dongengin sama papa aku tuh, dia bahas Palasik gitu guys. Jadi kalau aku kan emang lahir gedenya udah di tanah Sunda, udah di Bogor, aku tidak mengalami itu gitu. Tapi papaku tuh memang tinggalnya kecil gedenya itu di Padang guys. Jadi dia cerita itu Palasik tuh ada. Jadi kadang warga heboh gitu. Kadang suka ya, namanya juga ya zaman dulu tuh masih kayak banyak hutan kayak gitu guys ya. Oke lanjut. Kedua, barangkali saat mendengar kata Palasik, seseorang akan langsung terpintas makhluk goib tak kepala tanpa tubuh. Ia melayang atau bahkan melompat-lompat ya. Tentu sosok makhluk yang sangat mengerikan. Namun menurut kepercayaan Minangkabau, Palasik bukanlah hantu. Jadi sebenarnya ada yang bilang Palasik itu hantu. Tapi menurut kepercayaan Minangkabau tuh bukan ya. Ia adalah manusia memiliki ilmu hitam tingkat tinggi tuh. Jadi ya, iya aku juga udah mikir itu tuh hantu, tapi enggak, itu yang nganut ilmu. Iya papaku bilang itu bukan, aku pasti berprinsip bahwa itu hantu, tapi papaku bilang dulu waktu aku kecil enggak, itu manusia yang ilmu yang sudah ilmu hitamnya tingkat tinggi gitu guys ya. Bahkan menurut ceritanya ilmu Palasik dipercaya bisa diwariskan secara turun temurun menurut hingga 7 turunan. Ya, masalah turun temurun ini emang iya benar adanya guys ya. Jadi kita keturunan Padang tuh ada namanya tuh
kan ada suku-sukunya. Nah, itu diturunkan guys gitu. Misalnya kalau aku kan indigo misalnya, atau bisa melihat itu apa, orang, kalau aku sih kadang nyentuh tangan orang guys, tentang aku kadang kebeset, dia ngapain gitu, terus kayak gitu. Itu turun temurun, aku emang ada, itu benar adanya guys. Jadi nanti aku turun ke anak aku, dan biasanya uh, turun temurun itu akan jatuh kepada anak yang polos ya guys. Jadi anak yang hatinya bersih. Jadi kalau yang kayak jahat itu biasanya nggak dapet guys di kepercayaan kita gitu guys. Kalau anaknya jahat nggak dapet ilmu dari orang tuanya, karena khawatir digunakan untuk kejahatan. Jadi nggak boleh ya guys ya. Tapi ini ilmu hitam nih guys, ini bahaya. Dan biasanya kalau di keluarga aku sih untuk nolong keluarga, fungsinya untuk misalnya untuk menjaga keluarga guys ya. Oke. Bahkan menurut cerita ini, aku lanjut ya, menarik sekali nih. Ilmu palasik tidak bisa diwariskan ya, aku disebut. Umumnya penampilan palasik ini seperti kepala tanpa beda melayang, mereka melepas kepalanya untuk mencari makan. Aduh, serem ya, serem banget gak? Aduh. Malu disebut palasik kaduang, atau dalam bahasa Minang artinya terpotong atau buntung. Ini kaduang, nyebutnya kaduang guys ya. Palasik disebut akan melepas kepala untuk mencari makan. Makanannya bagi balita, baik yang dalam kandungan, di luar, atau setelah baru lahir atau meninggal. Tak heran jika palasik sangat ditakuti ibu-ibu di Minangkabau, terlebih yang memiliki balita. Di dulu tuh nenekku tuh guys, tinggalnya tuh di hutan dan gak ada tetangga. Jadi ketika nenekku tuh melahirkan anak, dia tuh kalau udah mau maghrib nih sore, dia udah tutup semua. Tutup, dan biasa dikasih kayak bawang putih kayak gitu ya guys. Dan dikekep. Karena menurut nenek aku bilang, dan aku juga yakin aku kayak gitu waktu aku melahirkan anakku, dikekep karena palasik tuh takut sama ketiak ibu. Jadi hantu tuh takut sama ketiak ibu. Jadi kita jagain, maghrib tuh kita gendong anak kita guys. Apalagi nenekku zaman dulu gak dia tetangga gitu ya, di tengah hutan dia tinggal, bener-bener. Jadi ya, kalau sekarang kan udah modern ya, kadang mungkin kepercayaan udah luntur lah ya, udah mota. Tapi ya itu masih ada. Lanjut ya. Palasik sendiri dipercaya terdapat beberapa jenis. Udah tadi aku sebutin ya. Oke, sebenarnya bayi yang dimangsa palasik tidak serta-merta langsung meninggal. Hanya saja sebelum meninggal betis memiliki sebuah penyakit. Warga tersebut menyebutnya penyakit AIN. Nah, ini ada kontroversi ya antara penyakit AIN itu. Katanya jangan suka foto-fotoin anak, nanti kena penyakit AIN gitu. Atau jangan, kalau di adat kami itu biasanya karena palasi, sebutnya di mangsa palasi. Jadi memang beda ya, kalau tanah Sunda kan lebih kayak kalau di kami tuh memang itu sudah di mangsa palasi. Jadi kalau anak sudah mau meninggal itu ya beda-beda, kita nggak tahu ya menurut kalian gimana. Tapi kalau di sini aku tinggal katanya sih karena sering foto atau diupload di medsos, penyakit AIN. Itu alam ya. Lanjut, adapun jenis bayi atau balita yang berada di bawah kuasa palasi dipercaya mengalami suhu badan yang semakin tinggi, demam ya. Itu membuat bayi terus menangis hingga sulit hidup. Pada lambat laut keadaan sang bayi akan semakin parah, ubun-ubun bayi kemudian akan cekung, tubuh semakin kurus hingga akhirnya meninggal. Tuh, jadi ada ciri-cirinya guys, tapi ini aku percaya sih ini memang ada. Masyarakat meyakini bahwa seorang bayi bisa jatuh sakit hanya dengan tatapan palasik. Jadi ditatap aja sama palasik itu bisa sakit guys. Jadi udah dimangsa, udah diincar ya. Makanya kita kalau udah maghrib udah jangan keluar. Padahal aku kalau ngajak anakku yang kecil segitu, anakku udah usia yang 5-6 tahun ya. Aku tuh nggak pernah menghindari jalan malam hari. Aku nggak mau karena anak kecil tuh wangi guys, wangi banget. Jadi kita harus melindungi. Nah,
bayi yang mengalami penyakit dari plastik harus segera diobati orang pintar. Jika tidak, bayi tersebut tidak menutup kemungkinan akan meninggal dunia. Setelah dikubur, plastik akan mencuri jasa bayi tersebut untuk disantap. Aduh. Namun bukan berarti tidak ada penangkalnya. Nih, ada penangkalnya nih guys ya. Sebaiknya jangan tuh, kan? Benar aku bilang kan? Aku belum baca loh guys, ini aku emang bener natural, aku nggak baca. Ketika Palasik menemui seorang ibu yang menggendong bayinya. Jadi makanya nenekku dulu bilang kalau kamu punya anak nih ya, kamu gendong bayi kamu biar karena takut ya, Palasik tuh takut sama ibu. Jangan menjauh. Makanya aku kalau maghrib tuh anakku yang dua ini sih ya, nasin tetap kalau udah gede juga maghrib tutup jendela gitu. Karena itu kan pergantian alam ya guys. Oke. Namun, masyarakat Minang percaya bahwa hal yang perlu dilakukan yaitu dengan meraih tangan Palasik. Mengatakan, ini cucumu, ini anakmu. Ya, nenekku juga bilang gitu. Kalau misalnya udah Palasiknya itu depan kita, nah kita jangan ini, kamu pegang tangannya Palasik, bilang, ini cucumu, ini anakmu. Dia tidak akan jadi memangsa gitu guys ya. Sebab ada Palasik yang saat menemui seorang bayi akan mendapatkan wujud seperti manusia biasa. Jadi menyamar ya guys. Namun ia memiliki perangai aneh seperti ciri khas yang merupakan Palasik yaitu tidak memiliki cekungan di antara hidung dan bibir. Gini nggak ada guys. Aduh aku merinding, masya Allah aku merinding. Iya dia nggak ada cekungan gitu guys. Aku pernah lihat, aku pernah ketemu orang yang nggak punya cekungan. Itu ketika aku maghrib, aku tuh mau beli sampo di warung gitu. Aku kan mau ngaji abis maghrib tuh waktu aku kecil ya, aku di Uliang tuh, aku ketemu orang cowok gitu tapi kok dia mau matanya ngeliatin aku, kita papasan gitu, dia nggak ada cekungan gitu. Aku lihat ini nggak bu, aduh tuh aku bukan bayi ya guys, aku bener, aku waktu dulu banyak ngalamin hal-hal di situ. Aduh merinding, suka aku kalau begini aku merinding guys. Tuh jadi kalian kalau melihat orang ada tidak cekungan ya bukan berarti ya, bisa jadi mungkin dia ada kelainan ya kan, kelainan kulit, tapi itu ciri-ciri yang harus kalian antisipasi. Misalnya kalian ketemu di mall, ada orang yang gak ada cekungan antara bibir dan ini nih. Cekungan ini ya. Ilmu hitam Palasik hingga kini masih menjadi misteri bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan seolah ia telah melegenda. Ia aku suka didongeng dengan nenekku. Kedari demikian, ia tetaplah menjadi momong dakwah bagi masyarakat dan khususnya bagi perempuan hamil atau ibu yang memiliki bayi. Ya gitu guys ya. Jadi kita sebagai perempuan kita guys, kita harus melindungi anak kita ya. Aku mau cerita masalah melindungi seorang anak. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya ya kan. Yang aku mau cerita apa ya? Anakku mengalami perundungan guys, perundungan. Jadi karena mungkin anakku baru ya, anak baru gitu ya. Perpindahan kan kita di Jakarta Bogor dan sekolahnya juga sekolah lumayan lah yang aku kadang mikir aku bisa nggak ya nyekolahin anakku dengan ya sekolah ya di Bogor tuh sekolah termahal guys ya. Tapi ya udah yuk bisa yuk, aku pikir ya udah buat pendidikan ya, kenapa aku harus berhitung untuk masa depan anak aku, ya udah aku bela-belain guys, aku pindah ke sekolah yang sangat mahal. Aku kira ya aku bagus sih dari secara manajemen sekolahnya, tapi aku tidak nyaman dengan perilaku dari sekitar dari anak aku gitu guys. Jadi kemarin anakku mengalami perundungan sama teman-temannya, dan itu bukan dari secara fisik. Ternyata anakku tuh yang pendiam guys, berprestasi, cantik, anakku cantik, tapi anakku tuh pendiam, dia tuh orang yang jarang cerita apapun. Nah kebetulan aku lihat handphone anak aku, lagi lihat dia mukanya tuh pulang udah sedih gitu guys, udah kayak sedih gitu. Aku tuh orangnya peka ya, aku peka banget, aku bilang terus dia lihat handphonenya. Wah aku lihat tuh anak aku tuh nggak bisa ikut kayak, ya kalian tau lah kalau mau lulus itu kan ada yearbook ya, zaman aku juga ada tapi nggak seheboh ini. Aku bilang ini heboh banget sih, kayak kok kayak nggak ikut satu jadi masalah ya. Anakku tuh udah bilang kalau dia tuh kerja, pas saat mereka foto anakku tuh harus meeting sama klien, anakku udah kerja kayak magang gitu lah ya.
Lalu adalah beberapa perempuan yang menyudutkan anak aku, guys. Aku baca, aku perhatikan tuh, guys. Aku nggak mau sebutin namanya ya. Bagi yang merasa, seharusnya minta maaf ya, guys ya. eh aku mau kasih kalian, misalnya gini, ya aku orangnya sibuk ya, guys. Aku nggak bisa ketemu kalian, tapi aku pengen banget ketemu kalian yang merundung anak aku ya, guys ya. Apa ya? Gila, apa ya aku bilang? Kalau untuk bicara, jangan pernah memojokkan seseorang di grup, apalagi rame-rame, ya guys. Dan mendiamkan itu terjadi di sebuah grup, ya. Anak aku nangis, guys. Kasihan dia nangis ya peluk aku. Aku langsung, ya ini nurani ibu ya, marah. Aku punya amarah gitu. Amarah aku tuh tinggi, guys. Ketika anak aku menangis, aku paling marah. Siapa yang bikin kamu nangis? Coba. Pas aku baca, ya ampun, cuma gara-gara ini mereka memperlakukan anak aku seperti ini, guys, gitu. Makanya aku kadang lihat anakku tuh males sekolah gitu, nggak mau dia di kelas tuh udah nggak nyaman. Akhirnya aku chat di grup, karena mereka mainnya di grup menjatuhkan anak aku. Aku langsung jelaskan di grup. Aku tegur mereka. Aku bilang, ya, aku ngerasa jadi ibu yang gagal nih, guys. Aku dari kecil, aku tuh prestasi. Aku juara umum, juara kelas. Aku kelas, ketua umum pas gede. Aku ketua umum PMR. Aku selalu dipercaya menjadi seorang ketua. Jiwa aku tuh tegas, jiwa aku pemimpin. Tapi melihat anakku lemah gitu, guys. Iya, aku rasa aku maunya anak kayak aku ya, berani gitu. Tapi mungkin beda ya, jam terbangnya beda. Ya, aku gak kecewa sih, guys. Maksud aku perlindungan. Bukan hanya jadi kalian nih, untuk aku ya. Aku kadang ngerasanya nyesel, oh aku kurang perhatian, aku sibuk kerja, aku sibuk konten, aku sibuk untuk nafkahin anak-anak aku ya, guys. Aku kadang ngerasa feeling guilty gitu, teman-teman. Apa ya? Ya Allah, nak, segitu banget sih teman-teman kamu itu gitu ya. Anakku tuh diem, baik, anakku tidak pernah membalas perlakuan mereka, guys. Diam. Akhirnya aku turun dong ya. Ya untuk inilah, maksud aku mau sharing sama ibu-ibu yang lain mungkin yang anaknya sama mengalami perundungan, pembulian. Kalian harus jagain anak kalian. Kalian harus pantau kelasnya, temannya siapa aja yang kasih toxic mental ya. Hati-hati kalian ya yang coba-coba macam-macam anak saya, hati-hati. Saya tidak akan apa ya? Bukan apa ya? Saya akan face to face untuk ketemu kalian. Jadi jangan pernah deh. Kalian seorang ibu, apa ya? Betul. Kalau kalian mengalami nasib sama seperti aku ya, aku sekarang tarik anak aku untuk di rumah, kerja aja di kantor, udah nggak usah ke sekolah. Aku mau selesaiin dulu sama orang-orang ini. Ada apa ini masalahnya kan? Karena aku tuh orang yang nggak pernah mau cari masalah, guys. Ya, tau lah sih ya orangnya ceria, baik gitu ya. Ya ini aku nggak tahu nih, aku bingung. Dari awal aku masuk sekolah ini, guys, itu udah ada problem yang mereka cari-cari. Sebenarnya problematik tuh dari mereka, guys. Aku nggak ngerti nih apa masalahnya. Ketemu, sedangkan waktu aku bagi rapot, aku masuk kelas itu nggak ada yang berani ngobrol sama aku. Mereka mau bubar gitu. Tapi kalau di grup, aduh, parah. Itu sih, guys. Aku pengen kalian yang mau masuk ke sekolah kalian, bukan hanya sekolahnya ya harus kalian lihat, oh mahal bukan berarti aman gitu, guys. Kalian juga harus lihat teman-temannya siapa aja, mungkin ibunya siapa aja, kan harus bener. Aku kayaknya mau protek banget nih sih ya, guys, mulai sekarang. Ngobrol sama siapa aku nggak lebih protek, aku nggak mau lihat anakku nangis ya. Jadi untuk ibu tolong jaga anak kalian dari perundungan, teman-temannya. Say no to perundungan ya, kalian bukan siapa-siapa. Kalau berani ya face to face, ya main rame-rame ya di grup gitu. Aduh,
Itu Zea tuh ada mamanya nih Siro ya. Mau saya viralin kalian satu-satu enggak ya? Jangan ya. Saling ngehargain aja, respect ya. Prinsip aku tuh respect, saling respect aja. Oke. Terima kasih, save our kids. Buat ibu, selamatin anak kalian di perundungan. Mental lo bisa bikin anak-anak kita tuh lupa diri. Jangan hati-hati ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Save your kid in everywhere ya. Kamu harus amanin anak kamu dari perundungan. Jaga anak kita. Oke, thank you. Bye-bye.